kasih karunia Tuhan yang berlimpah dalam hidup saudara dan saya. Anugerah Tuhan yang besar yang membuat saudara ada sebagaimana saudara ada pada siang hari ini. Berterima kasih kepada Tuhan oleh anugerahnya mempertemukan kita kembali untuk bersama memuji, membesarkan nama Tuhan. Terlebih kita dapat berkat kebenaran firman Tuhan dalam iringan kita kepada Tuhan. Tanpa menunggu waktu, mari saya undang semua jemaat untuk berdiri. Kita mau menyembah dan memuji Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Amin. Yakin dengan penuh iman Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kalau kami kembali lagi datang beribadah kepadamu pada siang hari ini Tuhan, kami tahu semua ini karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang begitu besar dan nyata di dalam hidup kami. Kami boleh kumpul kembali untuk memuliakan Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah ke dalam tangan-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya, kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, dan lawati kami semua. Biarlah lawatan Allah tetap menyertai di dalam kami beribadah kepada Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah di dalam tangan-Mu, baik di dalam melayani pujian, baik pelayanan singer, baik pelayanan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu Engkau urapi dengan kuasa-Mu. Apa yang ditabur sebentar menjadi berkat dan bagian kami, karena kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat pelayanan musik kolektan seluruh kami yang ada Tuhan. Kami yakin dan kami percaya kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami sudah letakkan di bawah kaki Tuhan. Kalau ada kuasa-kuasa yang tidak berkenan, Engkau hancurkan di dalam nama Yesus. Kuasai dengan kebebasan yang datang daripada Tuhan. Kami berdoa buat umat-umat-Mu yang masih ada di dalam perjalanan. Engkau tibakan di tempat ini Tuhan, supaya kami sama-sama memuji mengagungkan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat. Puji Tuhan, kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita pakai memuliakan nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Nah, kalau tanggal 22 emang gitu ya, tanggal tua ya, jadi agak lemes gitu ya. Ya, ada sukacita? Wah, amin. Saya percaya semua sudah makan siang. Belum? Entah di atas ya, sama saya. Puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan semuanya boleh ada, dan kita percaya ketika kita datang dengan sukacita, Tuhan akan hantar kita pulang dalam damai. Amin. Amin. Mari kita pakai kesempatan dan waktu yang ada untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Mari kita semua jemaat untuk berdiri. Kita masuk gerbangnya Tuhan, gerbang kasih karunia Tuhan, karena Tuhan Yesus baik ada. Amin. Kiri kanan katakan, saya orang yang paling disayang oleh Tuhan. Amin. Dengan penuh iman kita percaya bukan karena melihat. Amin. Kita percaya karena ada iman. Amin. Puji Tuhan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik.
Amin. Dalam keadaan apa saudara? Mungkin saudara lagi enak, senang, sukacita. Katakan Tuhan Yesus baik. Dalam keadaan susah, sakit, tidak punya uang, katakan Tuhan Yesus baik. Itu yang dimau oleh Tuhan. Keadaan apapun, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Kita mau terus memuji Tuhan karena Dia baik bagi kita. Kita angkat pujian terus, memuji Tuhan selalu. Itulah kerinduan Tuhan ya. Pujilah selalu, medley dengan Ya Allah baik. Haleluya.
Hati kami bermegah. Engkau Allah yang baik bagi kami. Pertolongan-Mu sempurna bagi kami. Hanya oleh kemurahan-Mu Bapa. Hanya oleh anugerah-Mu Yesus. Penghiburan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang senantiasa membuat kami tetap kuat iring padamu Tuhan. Di tengah musim yang tidak pasti, musim yang selalu berubah. Terlebih di masa pandemi ini Tuhan, dunia semakin hari semakin sulit. Dunia semakin hari semakin jahat. Tidak ada pengharapan di dalam dunia ini. Perekonomian, kesusahan, bahkan banyak anak-anak Tuhan telah dipanggil oleh Tuhan dalam masa ini. Namun kami boleh mengatakan bahwa Engkau Allah yang baik. Kami bisa berdiri tegak karena Engkau baik buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah persekutuan kami pagi siang hari ini Tuhan menjadi kesukaan bagi nama-Mu. Terima kasih. Musim akan selalu berganti, Namun kasih Tuhan tetap abadi. Tuhan tetap abadi. Terima kasih itu cukup buat kami Tuhan. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Ku yakin
selalu ada dalam pemeliharaan-Mu. Kami selalu ada dalam pertolongan-Mu Tuhan. Hingga sampai pada saat siang hari ini Tuhan, di tengah-tengah peribadatan kami Tuhan, kami telah menaikkan pujian dan syukur kepada-Mu Tuhan. Biarlah pujian dan syukur kami ini Tuhan boleh naik berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Dan biarlah nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapak. Pada pertengahan ibadah ini Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian kebenaran firman. Urapan Allah ada di tengah-tengah hamba-Mu Tuhan yang akan membentangkan firman-Mu. Firman-Mu yang menjadi kekuatan, firman-Mu yang menjadi pengharapan kehidupan kami. Terima kasih banyak Yesus, pakai hamba-Mu ini Tuhan. Lebih heran lagi dimanapun dia pergi dan berada menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Yesus. Pada siang hari ini kita ini Tuhan, urapan Allah ada di tengah-tengah kehidupan pribadi kita. Tapi lebih heran dia dimanapun saja dia pergi dan berada boleh menjadi berkat Tuhan. Terima kasih banyak Yesus. Kami juga Tuhan mau memberikan persembahan pertama. Kecil besar Tuhan Engkau berkati menurut janji dan kebenaran firman. Kami yakin dan kami percaya Allah kami yang kaya Tuhan mampu memberkati kami, mampu Tuhan memberikan yang terbaik di tengah-tengah kesusahan kami. Terima kasih banyak Yesus. Kami sudah mengucap syukur Tuhan. Pada siang hari ini kami mau mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita mau beri persembahan bagi Tuhan sambil menunggu kita mengangkat pujian. Ada satu sobatku yang setia, dialah Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera di dalam Yesus Kristus. Kita sangat berterima kasih kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan tentunya yang membuat saya dan saudara boleh berada di rumah Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan sebab sampai pada saat ini, puji Tuhan, kami keluarga hamba Tuhan dalam keadaan baik dan pelayanan berjalan juga dengan baik, walaupun kita juga sudah mengalami
bagaimana kita harus ibadah juga live streaming atau Zoom. Tapi puji Tuhan, kami pada akhir bulan Juli sudah berani untuk kumpul, karena memang di kompleks saya melihat mereka sudah ke masjid, berarti kita juga harus ikut ya. Jadi puji Tuhan sampai saat ini kami sudah tatap muka, sudah tidak lagi offline ya. Puji Tuhan. Dan terima kasih juga kepada Ibu Gembala. Pada kesempatan ini saya dipercayakan untuk menyampaikan firman Allah, bahwa kami biar Ibu Gembala dalam keadaan kuat dan sehat di berkat Tuhan, bahkan seluruh keluarga dan jemaat Tuhan yang ada di Medland ini. Puji Tuhan, sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita segera melihat firman Allah. Saya tidak kata-kata panjang dalam kata pendahuluan, tapi mari kita akan segera melihat firman Tuhan. Kita akan melihat di dalam suratan Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Filipi pasal yang ketiga. Kita akan memperhatikan ayat yang ke-7. Saya akan baca dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Sekali lagi saya akan baca. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah dapat membaca satu ayat dalam suratan Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Ayat yang ke-7, saudara, kita melihat bahwa ini adalah merupakan satu ungkapan dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Karena saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa Paulus pun, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita akan melihat dalam sejarah perjalanan daripada Paulus, bahwa sebetulnya dia, kalau kita akan melihat dalam sejarah perjalanan ketika saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada waktu dia begitu mengancam kepada anak-anak Tuhan, kita tahu notabene juga bahwa Paulus ini, dia adalah orang yang tahu firman Tuhan, tapi pada praktiknya atau dalam kehidupannya jauh dengan apa yang sebetulnya dia pelajari. Itu sebabnya kita melihat bahwa dengan satu kebanggaan apa yang dia perbuat, yang dia lakukan pada waktu itu, dan itu menjadi satu kebanggaan dan kesukaan daripada Saulus pada waktu itu, namanya disebut. Namun saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan menangkap dia menjadi buta, dan saudara, semua apa yang merupakan satu kebanggaan dia,
Semua apa yang dia merasa bahwa dalam kehidupannya ada rasa satu kepuasan dalam hidupnya, yang walaupun kita tahu, saudara, dia juga tahu kebenaran firman Tuhan, tapi saudara, kita tahu bahwa perbuatannya adalah perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Itu sebabnya saudara, kita melihat bahwa di dalam ayat ini yang kita sudah baca, dia katakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi kita melihat bahwa betapa Paulus itu, dia memiliki satu anugerah yang luar biasa. Betapa luar biasa Rasul Paulus atau Saulus pada waktu itu, dia memiliki satu kehidupan di mana Allah izinkan dalam hidupnya. Karena saudara, Allah masih memberikan kesempatan kepada dia, sehingga Allah mengutus orang hamba untuk datang berdoa kepada dia, supaya dia, saudara, dapat melihat, dia bisa melihat lagi. Jadi itu sebabnya kita melihat bahwa ini satu anugerah yang diberikan oleh Allah kepada dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya tadi juga saya melihat betapa luar biasa dan betapa tadi song leader ini memimpin pujian, dan dia memberikan satu kata-kata yang memberikan motivasi kepada saya dan saudara. Dan tentunya saudara, kita melihat bahwa itu karena anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita. Dan saudara, saya percaya bahwa hal itu menjadi satu keinginan dan satu kerinduan saya dan saudara di hari-hari ini. Tentunya karena kita mungkin sudah 2 tahun lebih ya kita menghadapi COVID-19 ini. Sudah 2 tahun lebih kita hadapi, dan tidak sedikit bagi saya dan saudara bergumul waktu-waktu yang kita luangkan di dalam menghadapi ini, tidak sedikit, bahkan menyita waktu dalam pekerjaan kita, waktu-waktu yang lain. Karena menghadapi COVID-19 ini, tentunya waktu ini kita, saudara, melihat bahwa kita harus pergunakan secara khusus untuk menghadapi apa yang kita hadapi sampai pada detik ini. Dan kita melihat bahwa tidak ada bayang-bayang untuk hilang. Nah, tentunya saudara, kita melihat bahwa dalam kehidupan kita ada sesuatu yang ekstra yang kita harus keluarkan dalam hidup kita. Karena kita melihat bahwa dengan COVID-19 ini, tadi pemimpin pujian katakan semua amburadul. Apa yang harus kita andalkan lagi? Apa yang kita harus meminta pertolongan? Apakah kita harus meminta kepada A dan si B atau keluarga kita? Ini melanda seluruh dunia. Wabah ini dia datang dan menghancurkan, saudara, masa depan kita, usaha kita, pekerjaan kita, planning kita ke depan. Amburadul, saudara. Bahkan saudara, kita mungkin ada di antara keluarga kita yang saudara kita tidak menyangka secepat itu dia harus kembali ke surga. Dia kembali ke tempat di mana Tuhan siapkan karena oleh COVID-19 ini, saudara. Kita tidak bisa pikirkan itu kok bisa terjadi. Dan itu merupakan, saudara, kita melihat bahwa pergumulan. Dan saudara, saya mau katakan, kalau kita ada hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Artinya kita harus merespek kembali kehidupan kita, saudara.
Karena ini adalah satu kesempatan. Sebab ayat ini katakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Ini kita melihat Paulus, dia melihat meriwayat kembali kehidupannya ke belakang. Dan kita juga ada karena anugerah Tuhan, maka kita akan melihat kembali dalam perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita mungkin ada sudah mengerti, memahami dalam kebenaran firman Allah. Dan kita harus mengakui bahwa seringkali kita lalai dan gagal, sehingga kita akan melihat pun dalam perjalanan hidup kita sering kita mengalami kegagalan. Seringkali kita akan mendapat jawaban di dalam doa kita. Kita melihat bahwa selama ini apa yang kita usahakan, selalu kita akan ada sesuatu yang kita seperti dia ada kemajuan, mentok begitu saja, stuck. Tapi kita melihat bahwa hari ini firman Allah datang kepada kita, karena kita akan melihat ke depan bahwa kita menjadi doa kita, supaya kita akan melihat dalam hidup kita bagaimana kita akan sukses dan berhasil diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya kita melihat, dia katakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-10, ayat 10 di sini dalam pasal yang sama, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Kita harus perhatikan, saudara, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan. Paulus katakan dia itu mengenal lebih dalam lagi, dan kita diberikan oleh anugerah daripada Allah dalam hidup kita saat ini, saudara. Maka itu saya katakan tadi, kita akan merespek kembali dalam hidup kita. Oh betul, saudara, di hadapan Allah sidang jemaat, saya katakan benar, saya betul sering dengar firman Allah, tapi kita tidak pernah praktekkan, kita tidak pernah lakukan itu. Kita tidak pernah, saudara, untuk menjalani apa yang seharusnya Tuhan katakan. Perbuatlah itu, lakukan apa yang engkau terima, apa yang engkau dengar, tapi itu engkau sembunyikan, itu engkau simpan, itu engkau abaikan dalam hidupmu. Bahkan engkau terus mendengar, tapi itu hanya bagaikan terowongan kereta, dengar telinga kiri, keluar telinga kanan. Bahkan tidak sedikit itu kita jadikan satu argumen bagi orang yang lain, menunjukkan bahwa kita ini orang berhati. Tapi saudara, dalam penilaian daripada Allah, tidak perlu kita adu argumen tentang firman Allah, apalagi sesama kita. Tetapi mari Tuhan katakan, kita harus praktekkan, kita harus lakukan, karena itu yang Allah inginkan dalam hidup kita. Kenapa? Karena Dia sudah menebus kita. Jadi kita tidak boleh lagi dijajah oleh si setan iblis, tapi kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita, yang kita miliki pada hari ini, mari di firman Allah katakan, supaya kita dapat melakukan, mengerjakan dalam hidup kita. Apapun kebenaran firman Allah yang kita terima dan kita dengar, bentuk apapun, teguran-teguran firman Allah, itu kita harus terima dan simpan dalam hati. Maka itu Daud katakan, satu kali Allah berfirman, dua kali dia mendengar, saudara. Dalam pengertian bahwa firman Allah yang dia dengar itu betul-betul masuk dan tertanam di dalam hatinya, saudara. Itu kita melihat bahwa ketika dia jatuh di dalam dosa, saudara tahu bahwa dengan perbuatan jahat daripada Daud, dengan perbuatan dosa yang dia lakukan itu, saudara,
Tetapi ketika dia dinasihati, ketika dia diberitahu bahwa itu sudah salah, itu perbuatanmu sudah berdosa, maka kita melihat bahwa Daud itu sadar, dia terima, dia dengar. Padahal itu yang menegur dia di bawah dia, tapi dia terima teguran itu, nasihat itu. Itulah yang kita melihat bahwa bagaimana kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Maka itu kita melihat bahwa Paulus pun dia menerima nasihat-nasihat orang-orang lain. Bukan berarti dia ketika mendapat anugerah daripada Allah dia harus sombong, dia aku, tidak. Tapi dia harus mendengar juga nasihat-nasihat yang diberikan. Kenapa? Karena dia mau supaya kemerdekaan anugerah yang diberikan oleh Allah dalam hidupnya, dia akan mengerjakan itu, dia melakukan itu untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Bahkan untuk kehidupannya, dalam perjalanan hidupnya. Dia katakan bahwa di ayat yang ke-10 ini dia mengenal kuasa kebangkitan itu, saudara. Kemerdekaan yang diberikan oleh Allah dalam hidupnya. Betul-betul, saudara, kita melihat bahwa Rasul Paulus ini dia menerapkan, dia mempraktekkan itu dalam hidupnya. Karena dia tahu bahwa dalam perjalanan hidupnya tidak mudah. Dia tahu bahwa dalam hidupnya juga dia mau supaya sukses. Dan saya percaya itu juga menjadi kerinduan saya dan saudara. Apalagi di masa-masa pandemi ini, saudara. Di masa-masa yang sulit. Oke, saudara, kita sudah menjalani prokes atau kita sudah vaksinasi sampai 2 kali, saudara. Tapi saya mendengar pun sudah vaksinasi 2 kali, mereka pun terpapar. Bukan hanya terpapar, ada yang meninggal, saudara. Jadi tidak ada jaminan dalam hidup kita. Walaupun pemerintah sudah berusaha, tapi kita harus menghargai pemerintah dalam hal ini untuk dapat menolong kita sesaat. Dan kita tidak bisa mengandalkan itu. Itu sebabnya kita melihat bahwa dalam kehidupan kita ini, di mana Allah berikan kepada kita kesempatan bagi kita, saudara. 2 tahun, saudara, kita berkumpul, kita menghadapi masa sulit, masa susah untuk kita mujuin lagi. Mereka katakan tidak bisa, saya tidak punya duit lagi, mau usaha, aduh sepi, tidak ada pembeli, banyak yang PHK. Bagaimana saya harus berusaha sedangkan tidak ada modal? Tetapi saudara, kita melihat bahwa ketika Paulus katakan dia mengenal kuasa kebangkitan, dia mengintrospeksi diri dalam hidupnya bahwa Yesus sudah membangkitkan dia di dalam satu anugerah yang luar biasa, maka dia akan memberikan satu kehidupan tampil beda daripada hidup yang lalu. Itu yang Allah mau dalam hidup kita, sekalipun sesulit apa yang kita hadapi. Tapi Allah katakan dia tidak membiarkan anak-anaknya meminta-minta, anak cucunya meminta-minta. Allah pelihara, Allah jaga, Allah buka jalan, Allah akan tolong, Allah bela dengan caranya Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Tidak bisa diukur, tidak bisa dibatasi dengan apapun di dunia ini. Kalau kita adalah orang yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya kita melihat Allah ingatkan bagi saya dan saudara, biarlah kita memperhatikan, waduh, sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ada, tapi kehidupan saya pada lalu-lalu tidak sesuai. Saya selalu mengabaikan firman Allah. Saya selalu jadikan firman Allah itu saja sebagai bahan di mana sudah kita bisa sampai mendengar, mengerti, tetapi tidak ada tindakan dan perbuatan. Benar apa betul, saudara? Dan itu kebanyakan terjadi. Ngerti, bisa memaafkan tapi dia tidak memaafkan, malah dia benci. Akan baik itu ada, tapi Tuhan katakan
kebangkitan yang ada. Saudara, dia tidak membenci Allah itu. Bahkan orang-orang yang dihadapi ketika dia menghadapi perjalanan dalam dia membuka sidang, banyak orang yang membenci dia, banyak orang yang saudara menyepelekan dia. Dia tidak hiraukan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Allah yang memanggil dia adalah Allah yang menolong dan membela dalam hidupnya. Itu sebabnya dia menjauhkan semua roh kebencian itu dalam hati, iri hati. Karena dia tahu bahwa dalam Galatia pasal yang ke Galatia pasal yang ke-2 dikatakan begini, namun aku hidup tetapi bukannya aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi dia tahu bahwa yang dia hidup ini bukannya dia lagi, tetapi Kristus. Itu sebabnya kita melihat bahwa dalam kehidupan perjalanannya ada selalu terpancar Kristus di dalam hidupnya, di dalam perbuatan tindakan. Karena dia tahu bahwa yang dia hidup bukan dia lagi, bukan Saulus, tapi Paulus yang sudah diubahkan, yang menerima anugerah daripada Allah. Karena kita melihat bahwa kita pun yang mengalami dalam kebangkitan lewat baptisan air, tapi saudara, kita masih terpengaruh oleh dunia dan masih terbawa, terbujuk, bahkan melakukan hal-hal yang tidak benar. Tapi saudara, firman Allah katakan bahwa hidupmu bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada dalam. Maka itu kita tinggalkan hidup yang lama ini. Kita mau tinggalkan, walaupun engkau sudah katakan wah dari tahun sekian saya sudah dibaptis, tapi saya masih terpengaruh, terbawa. Anugerah Allah masih menaungi kita, menaungi saya dan saudara. Kesempatan untuk kita mau tinggalkan itu. Karena saudara, kalau kita datang kepada Dia dengan satu pengakuan kepada Allah dalam segala perbuatan kita, maka Tuhan kita, Dia adalah Allah yang mengampuni kita. Amin. Asal kita mau tinggalkan itu, kita mengatakan bahwa yang aku hidup sekarang bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Maka saya akan menjalani kehidupanku ini sesuai dengan kehendak daripada Allah Bapa di surga. Walaupun dalam masa-masa sulit, tapi mata Tuhan tidak pernah buta. Dia selalu mengamati kita. Kenapa? Karena kita mau berubah. Kita mau tinggalkan hidup kita yang lama itu. Kita mau tinggalkan, kita mau katakan kepada Tuhan, aku hidup bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada dalam hidup. Mau tinggalkan kehidupan yang lama, mengarahkan satu kehidupan, satu panggilan surgawi. Maka saya percaya, saya yakin ke depan dan seterusnya, karena itu adalah Allah dapatkan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Maka semua rancangan yang baik Allah akan berikan kepada kita. Sekalipun mungkin kita katakan sulit, susah, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Karena ada perbedaan antara orang yang percaya, orang yang selalu melakukan firman Allah, dengan tidak ada perbedaan. Maka Allah mau supaya perbedaan itu yang kau tunjukkan, dan itu akan mendapat apa yang menjadi keinginan ke depan dalam doamu, dalam usaha kerjamu. Maka kita akan melihat bahwa Allah kita adalah yang luar biasa, sehingga dalam hidup kita nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Mari kita bangkit semua. Haleluya. Kita tahu bahwa Allah punya rancangan yang indah dalam hidup. Allah punya rancangan yang indah dalam hidup. Oh, haleluya Yesus.
Yeah.
percayai, dan kami yakin Tuhan dengan kebenaran firman-Mu ini Tuhan, yang akan terus membawa kami untuk selalu hidup berkenan kepada-Mu Tuhan, untuk selalu hidup percaya, bersandar sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Roh Kudus selalu memberikan damai dan sukacita dalam hidup kami. Kami pulang membawa berkat, kami pulang membawa kelepasan, kami pulang membawa jawaban. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Tuhan sudah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah di masa pandemi ini hidup kekristenan kita, pengiringan kita kepada Tuhan, kami semakin mengenal Tuhan secara pribadi, mengenal kuasa kebangkitannya dan persekutuannya, sehingga membuat kita tetap kuat. Apapun yang terjadi, kita tetap kuat dan berkenan kepada Tuhan. Amin. Kita memberikan persembahan yang kedua. Mari kita angkat pujian, berjalan bersama Dia, kita tidak takut. Amin. Saudara sekalian, ada beberapa pengumuman untuk ibadah minggu depan. Ya, silahkan petugas-petugasnya mempersiapkan diri dengan baik. Juga pengumumannya yang berulang tahun mau menaruh doa ya di hari Jumat dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Mari saudara, libatkan diri kita semua dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, kita bersama menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Banyak pergumulan dari umat-umat, memang kita percaya kalau semuanya didasari oleh doa, Tuhan akan turun tangan. Amin. Puji Tuhan, juga beberapa bulan Agustus ini yang berulang tahun, ada banyak tidak bisa kami sebutkan, kurang lebih ada berapa? 7 ya, 7 orang ya. Juga juga spesial khusus buat Ibu Gembala. Tanggal 16 Agustus kemarin Tuhan sudah bertambahkan usianya 1 tahun lagi menjadi berapa Ibu Gembala? 60? 36? 37 saudara, semuanya oleh kekuatan dari Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan. Biar Tuhan curahkan damai sejahtera dan sukacita. Biar kita tetap kuat sampai Maranatha. Amin. Puji Tuhan. Juga yang lain juga selamat panjang umur. Tuhan memberkati jasmani terlebih rohani. Jika ada pengumuman lain? Oh, tidak ada. Mari kita Panana, bantu dalam doa untuk jemaat-jemaat kita. Ya,
Juga dari Bapak Nana minta bantuan doa bahwa kakak kandungnya di Tangerang dipanggil oleh Tuhan. Ya, beberapa mungkin sekitar 1-2 bulan istri dari kakaknya, sekarang kakaknya. Ya, puji Tuhan, kami percaya penghiburan dari Roh Kudus memberikan kekuatan terus. Iring kepada Tuhan, jangan pernah kecewa. Amin. Puji Tuhan. Mari kita mau tutup ibadah kita pagi hari ini. Kita mau mengangkat pujian El Shaddai. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memenuhi yang Tuhan inginkan, agar kami membaktikan diri kami kepada Engkau Tuhan. Bersyukur buat rahmat-Mu. Kami sembah Bapa Surgawi karena penyertaan Tuhan dalam ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami datang berdoa kepada Engkau Bapa yang baik dalam pergumulan daripada Ibu Gunawan. Tuhan, kami berdoa kepada Engkau keluarga ini. Mereka banyak Tuhan masalah yang mereka hadapi, baik di dalam pribadi keluarga mereka Tuhan. Bahkan setiap usaha dan pekerjaan yang mereka kelola sampai pada saat ini Tuhan. Itu sebabnya sebagai umat-umat-Mu, kami datang dan berdoa kepada Engkau. Kami bawa mereka ke dalam tangan Tuhan yang ajaib. Mari Allah Roh Kudus, tambahkan iman mereka kepadamu. Teguhkan iman mereka kepadamu Bapa di sorga. Karena kami percaya Yesus berkata, jadilah menurut imanmu. Dan kami percaya ketika iman mereka terangkat kepada Engkau Tuhan,
Mereka adalah mendapat kekuatan yang daripada Engkau. Mereka mendapat penghiburan daripada-Mu Bapa. Dan kami berdoa semua orang-orang yang berbuat curang melalui usaha mereka, Bapa, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, siapapun orang itu Tuhan, Engkau mampu datang menjamah hati mereka dan bawa mereka untuk bertobat mengenal Engkau. Terima Yesus sebagai juru selamat. Terima kasih Bapa surgawi. Kami percaya Tuhan akan tolong, Tuhan akan bela. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa juga buat umat-umat Tuhan yang berhari ulang tahun. Ibu Gembala, kami menyerahkan mereka sepanjang tahun yang akan berjalan ini Tuhan. Sebagaimana Tuhan sudah tolong mereka di sepanjang tahun yang telah lewat, kami percaya tahun dan seterusnya pertolongan kuasa yang sama akan mereka alami dalam perjalanan hidup mereka, sehingga mereka semakin setia, semakin dekat kepada Engkau Tuhan, dan mereka menikmati berkat-berkat yang daripada Allah. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga, jemaat Tuhan yang juga mengalami Tuhan duka cita. Kami berdoa kepada Engkau Allah Roh Kudus, Engkaulah sumber penghiburan bagi keluarga ini. Kami berdoa juga kepada-Mu Bapa, mari Tuhan Engkau lawati, Engkau yang sudah berbuat dengan kuasa-Mu bagi anggota keluarga mereka kembali kepada Engkau. Kami percaya Tuhan mampu memberikan penghiburan keluarga iman, sehingga mereka tetap kuat dan setia juga kepada-Mu. Terima kasih Bapa surgawi. Kami berdoa kepada Engkau juga, semua kami jemaat Tuhan yang sudah hadir, yang sudah datang beribadah kepada Engkau Bapa. Mari Engkau tilik dan Tuhan, mari Engkau memberkati mereka Tuhan di dalam kehidupan mereka sepanjang minggu yang berjalan ini. Kami percaya dalam lindungan dan pembelaan Allah, semua usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Bungkus dengan kuasa-Mu, lengkapi dengan damai dan sukacita dalam hidup mereka. Kami bersyukur kepada Engkau, semua juga yang terlibat dalam pelayanan. Mari juga Tuhan akan terus memberkati mereka. Mari Tuhan terus memakai mereka Tuhan di dalam memajukan pelayanan di tempat ini, dan berkat Allah menjadi bagian mereka semua. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Inilah menjadi doa dan sembahyang kami. Kami persembahkan ibadah kami kepada-Mu Bapa. Sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan ibadah kedua kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar juga Tuhan turut campur tangan. Tuhan tolong berjalan dengan baik. Inilah menjadi doa sembahyang kami. Mengakhiri, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, baik berjalan kaki, berkendaraan jauh dekat, dalam lindungan pembelaan Tuhan, sehingga tiba di rumah dengan selamat. Terpujilah kekal buat selama-lamanya. Saudara-saudaraku, terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pementaran dan penghiburan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, besok dan seterusnya. Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua, menjemput kita ke awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, mengakhiri tamatkan ibadah ini. Haleluya, haleluya. Selamat siang. Puji Tuhan. Salam sejahtera kasih Tuhan Yesus Kristus dari GPDI Medlat 50 menjadi satu harapan saya untuk GPDI Medlat ini
biarlah semakin maju, dan jemaat-jemaat Tuhan yang ada mereka semakin kompak, saling mendorong, menopang kerjasama yang baik agar pelayanan di tempat ini tetap maju. Bahkan di sana kita akan melihat, karena dengan kekompakan yang ada, maka jiwa-jiwa boleh bertambah, jiwa-jiwa boleh berdatangan menerima Tuhan dari Juru Selamat. Dan jemaat Gibdi Metlat ini akan membawa dampak luar biasa di luar sana untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan Ibu Gembala tetap kuat dan sehat, diberkati oleh Tuhan, mengembalakan jemaat Gibdi Metlat Ria 50. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, semangat.